Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Mas Bro, kali ini kita bakalan apa ya? Bukan review sih ya, tutorial. Karena banyak request dari teman-teman sekalian buat yang sering nanya, "Bang, relay set pakai 3 relay lampu yang 4 kabel gimana ya?" Gitu. Misalkan kita kemarin penonton kita antusiasnya cukup baik nih untuk yang di tutorial sebelumnya yang 2 relay ya. Yang pakai 2 relay tapi dia 3 kabel. Untuk 2 relaynya yang tempo hari sih kita tesnya di lampunya ada 4 kabel tapi kita bikinnya untuk yang tipe 3 kabel yaitu 2 relay. Jadi perbedaannya 2 relay sama 3 relay itu kayak gini ya. 2 relay itu untuk lampu yang ada 3 kabel ya Mas Bro ya. Jadi cuma ground terus positif kuning, positif putih gitu aja kan. Tapi kalau untuk yang tipe 3 relay ini dia untuk tipe yang 4 kabel. Yang ada kabel ground terus positif kuning, positif putih, sama positif yang untuk nyala dua-duanya ya, putih kuning ya. Nah, oke, sebelum kita mulai tutorialnya dan kita jelaskan rincinya seperti apa, dan kita juga ada buatkan skemanya di kertas ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bikin, kalian bisa ikutin tutorial dari kita ini, insya Allah sih bakalan berhasil ya, 100% berhasil kalau kalian mau coba dan kalian mau sabar nonton videonya. Nah, oke, sebelum kita mulai tutorialnya, buat yang belum subscribe channel kita, yuk subscribe dulu channel kita. Yang udah nonton tapi belum subscribe juga, yuk monggo di pencet tombol subscribe-nya. Jadi buat dukungan juga untuk channel kita ya Mas Bro ya, supaya kita bisa bikin tutorial atau kita bisa review barang-barang yang lainnya ya Mas Bro ya. Nah, oke, gini aja langsung kita mulai. Nah, jadi di hadapan kita ini saya pakai tipe Luximos R2 ya, 9 ya. Nah, ini belum kita review lampunya. Nanti kita bakalan review juga. Nah, ini kita pakai unitnya buat tutorial yang 3 relay ya. Karena dia kabelnya ada 4 ya, Mas Bro ya. Nah, karena kabel dia ini ada 4 ya. Nah, karena kabel dia ini ada 4 buah ya. Jadi hitam ini ground, ini nyala kuning, ini nyala putih kalau nggak salah, dan ini untuk nyala dua-duanya ya. Nggak tahu ya mana nyala dua-duanya mana ya. Kita belum tes, pokoknya nanti sekalian kita tes juga. Dan ini untuk lampunya untuk Luximos R2 ini kita belum tes juga ya, belum review ya. Jadi kita ini buat tutorial dulu karena dia ada 4 kabel ya. Jadi biar kalian yang mau pasang untuk tipe 4 kabel gini pakai 3 relay seperti ini kalian nggak bingung ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, skemanya itu kita tunjukkan dulu ya untuk skemanya ya. Nah, ini kita udah bikinin di kertas untuk skemanya ya sebelum kita langsung masuk ke prakteknya langsung ya. Nah, ini pakai 3 relay ya Mas Bro ya. Kita pakai relaynya ICC dan kita pakai, nah kalau yang tipe 3 relay gini kita wajib pakai 2 saklar ya Mas Bro ya. Ini seharusnya sih untuk yang satunya ini yang on off aja ya. Tapi kalau untuk yang satunya ini harus on off on. Tapi kalau yang satunya ini harusnya on off aja ya, yang 2 titik. Tapi karena kita nggak ada saklarnya jadi kita pakai aja dan kita gunain dua kabel aja ya. Jadi kaki yang ini nggak kita pakai. Nah, untuk yang ini pakainya 3 kaki ya. Ini harusnya pakai 2 kaki tapi nggak apa-apa, ini kita cuma buat review aja. Nah, jadi skemanya kita udah bikinin di sini nih Mas Bro ya. Nah, jadi buat kalian bisa lihat skemanya. Nah, ini bakalan kita jelasin dulu dari skemanya ya nih. Ini nggak kita gerakin. Nah, kalian bisa contoh dari skemanya ini ya. Ini nggak kita gerakin. Nah, jadi kalian bisa lihat dulu untuk skemanya sebelum kita jelasin. Jadi kalian bisa pahamin dulu untuk skemanya ya. Nah,
Oke, udah cukup jelas untuk posisinya ya. Ini kalian screenshot nggak apa-apa untuk yang skemanya ini buat kalian belajar. Nah, jadi di sini kita pakai fungsi 3 relay ya. 3 relay, 2 saklar, dan ini kita pakai skemanya di satu lampu ya. Satu lampu 4 kabel karena kita memang yang kita gunain satu lampu. Jadi dia kalau mau dibikin 2 lampu ya gampang, tinggal di paralel aja, tinggal diikutin aja sambungannya. Nanti misalnya lampunya ada 2 kabelnya ya disamain aja nanti masuk ke sini. Nah, nanti kita bakal jelasin. Nah, sekarang kita kembali lagi ke relay ya. Relay ini kan ada kode 86, 87, 85 dan 30. Semua ini kita susun paralel ya. Kita susun berbaris. Nah, dan harus pakai rumah relay ya. Kalau mau rapi ya. Jadinya nih. Dia ada rumah relaynya ya. Oke, jelas ya. Ada rumah relaynya. Oh ya, ini dari gambarnya ada yang kurang nih, sebentar. Saya tambahin satu item lagi. Ada yang lupa kita tulis di skemanya nih ya. Ini kita pinggirin dulu. Nah. Sebentar. Nah, oke. Nah, jadi susunannya seperti ini Mas Bro. Jadi kan di sini ada relay kaki 4 ya, pakai kaki 4 aja untuk mudahnya ya. 86, 87, 85, 30 semua ini tersusun berdampingan menggunakan box relay seperti ini ya, rumah relay ya. Plus dia buat rumah fuse-nya sikring. Nah, jadi dia biar gandeng gini rapi ya. Nah, anggap aja ini kita sudah pakai rumah relay ya. Jadi untuk yang terutama yang kita siapin dulu untuk mudahnya sih ya. Untuk yang 85 dan 30 dulu. Nah, kode 85 ini dia masuknya ke minusnya aki ya. Ini aki, kita anggap aja ini aki. Jadi kode relay 85 ini menuju minnya groundnya aki. Nah, jadi untuk yang kode 30 ini nanti bisa di kan paralel ya, jadi satu ya pokoknya. Dan untuk yang 30 masuk ke positifnya aki ya Mas Bro ya. Nah, tapi sebelum dia ini masuk ke aki, ini ada box fuse-nya ya, ada box fuse-nya. Jadi dia ini untuk pemutus arusnya kalau di daerah sini ada konsleting, jadi sekeringnya bisa putus buat mutus arusnya. Nah, setelah 85 dan 30 ini kita udah rangkai, udah di paralel semua. Karena yang butuh paralel itu ini sih, 85 dan 30 ini khususnya untuk ke plus minusnya aki ya. Nah, setelah itu untuk yang kode 86 ini untuk ke saklar Mas Bro ya. Nah, kalau ini nggak di paralel karena dia masuknya ke punya jalurnya sendiri-sendiri ya. Jadi untuk yang ini saklar yang masuk ke fungsinya mana tergantung dia masuk ke kabel lampu lasernya nih. Nah, kita mulai ke kabelnya ini dulu aja ya. Untuk yang anggap aja untuk relay nomor 1 masuk ke ini ya, menuju kabel lampu nyala keduanya. Untuk yang nyala putih kuning ya Mas Bro ya. Nah, untuk relay nomor 2 kita masukin nih yang 87 tetap masukin jalurnya ke positif ya untuk lampu lasernya yang menuju kabel nyala warna putih ya. Yang kabel yang nyalanya dia warna putih, dan ini 87 juga positif juga dapatnya menuju kabel yang nyala kuning. Nah, jadi dia ini enggak, kalau untuk yang sini dapatnya satu-satu ya, enggak paralel ya. Di paralel itu yang jadi satu itu cuman
yang untuk ke plus minus akinya aja. Dan untuk yang kabel satunya seperti yang kita jelaskan tadi, dia ground. Ground ini bisa, ground lampunya ini bisa ke sasis atau ke kabel ground ya, kabel minus ya. Nah, setelah ini sudah jalur ini kita udah bikin rangkaiannya, kita tinggal sesuaikan. Ini untuk relay yang nomor 1 tadi dapatnya kabel yang lampu nyala keduanya. Jadi untuk relay yang ini kita pakai relay yang kaki 2 ya. Relay kaki 2, saklar yang kaki 2 ya, yang 2 kaki. Tapi kita tadi pakainya yang 3 kaki nggak apa-apa, tapi dipakainya tetap cuma 2 ya. Jadi yang 86 ini masuk ke 1, yang kaki satunya 86 yang ini masuk ke kaki yang pinggir. Untuk yang nyala lampunya putih ya, nomor 2 dia koneknya ke lampu yang nyalanya putih, dan 86 yang relay nomor 3 masuknya ke sini. Nah, ini masuk dapatnya ke kabel yang nyala putih ya. Nyala kuning, maaf. Untuk yang nyala kuning. Jadi perlu diketahui ya, untuk saklar ini dia positif semua Mas Bro ya, karena dia pemutus arus ya. Jadi nggak ada groundnya ya. Soalnya kadang ada yang nanya, "Bang, kok saklar saya kebakar?" Cara pasangnya salah, karena dia masukin ground di saklar ini. Di saklar ini sebenarnya positif semua ya. Jadi dapat positif yang nyala kuning, dapat positif yang nyala putih, dapat positif yang nyala dua-duanya. Nah, nanti yang di paralel untuk yang arus positif, yang positif saklar ini bisa ke plus kontak ya. Jangan langsung ke plus aki ya. Karena dikhawatirkan kalau langsung ke plus aki, dia nanti motornya kunci motornya off, tapi saklarnya bisa dihidupin Mas Bro. Jadi ngerti nggak maksudnya? Jadi saklar ini bisa hidup tanpa harus motornya hidup atau mobilnya hidup. Tapi kalau positif dari saklar ini kita masukin ke kontak, saklar ini ketika kontak off, dia nggak bakal mengaliri arus ya, terputus intinya, karena dia nggak dapat arus positif. Tapi setelah kontak on, dia bakalan dapat arus dari sini. Nah, setelah kontak on baru si saklar ini bisa nyala. Nah, oke. Untuk keterangannya ada di sini ya. Kalau kalian kurang paham, kaki 85 ke minus groundnya aki, kaki 30 ke positifnya aki, 86 ke plus saklar, 87 ke plus lampu ya. Nah, jadi untuk skemanya gini kita udah jelasin tadi ya. Nah, sekarang kita langsung ke unitnya aja Mas Bro ya. Nah, ini unitnya yang kita sudah rakitin ya. Buat yang mau order juga bisa banget nih. Jadi saklar udah kita siapin 2. Ini untuk pembanding aja ya, kita pakai yang besar dan yang kecil ya. Kita pakai yang kecil ini nanti untuk yang nyala putih kuning ya. Nyala dua-duanya, dan ini untuk nyala putih aja dan kuning aja. Jadi saklar urutannya seperti saklar relay urutannya seperti ini ya. Nah, jadi kalau pakai rumah relay gini enak Mas Bro. Kalau sewaktu-waktu relaynya rusak, kita bisa langsung cabut, ganti, dan tinggal pasang lagi. Yang penting kode relaynya sama ya. Nah, untuk yang tadi di relay 85 dan 30 yang untuk ke plus minus aki, nah ini yang kita langsung jadikan satu ya. Nah, ini yang untuk relay 30 ini kita lewatkan ke sini dulu ya. Ini ada fuse-nya. Kita pakai yang 10 ampere ya fuse-nya ya. Karena ya D2 laser kan nggak terlalu besar ya. Kalian bisa pakai juga yang di atas 10 ampere, misal 15 atau 20 ampere ya. Nah, untuk relaynya kita pakai yang 80 ampere ini. Mau yang pakai yang 40 ampere juga nggak apa-apa, tapi kita lagi ada stoknya yang 80 ampere ya. Nah, jadi setelah kalian susun kabelnya untuk yang relay nomor 30, dia masuknya ke sekring dulu. Nah, baru keluar. Inilah jadinya untuk positif dan negatif. Nah, untuk warna biru ini kita yang negatifnya ya. Untuk merah ini yang positifnya. Karena kabel hitam kita lagi habis, jadi kita pakai kabel warna biru. Nah, jangan lupa dikasih skun ya Mas Bro ya. Untuk ini ya, biar lebih mempermudah kalian untuk ngebaut di ini akinya ya. Jadi ini untuk
negatif, ini untuk positif yang ke aki ya. Oke, udah cukup jelas ya. Dari skema tadi harusnya kalian udah cukup jelas, dan ini kita cuma kasih lihat bentuk jadinya aja. Dan ini belum kita rapihin ya Mas Bro ya. Karena biar kalian lebih jelas kalau belum kita tutup-tutup gini. Nah, ini untuk yang kabel pendek-pendek ini dia yang kode 87 ya. Ini memang kita susun panjang pendek. Jadi biar buat bisa langsung ngebedain mana yang buat ke saklar, mana yang buat ke lampu. Ini yang pendek ini buat yang ke lampu ya. Untuk yang kode relay 87. Dan untuk yang agak panjang ini kode relay 86 untuk ke saklarnya. Nah, oke. Ini untuk penjelasan relaynya udah oke ya. Jadi dia terdiri dari 3 relay dan 1 box sikring ya. Dan untuk lampunya kita pakai Luximos R2. Kita ini belum review, nanti kita bakalan review juga. Nah, dia terdiri dari 4 kabel ya. Oke. Terdiri dari 4 kabel, ground, positif ya. Nanti kita langsung praktekkan aja. Ini kita lagi kehabisan skun Mas Bro. Jadi kita nanti bakalan langsung ikat aja di sini atau ditempel di sini. Nah, oke. Dan ini untuk saklarnya. Pertama-tama kita bakalan tes dulu nih untuk lampunya. Kita harus tahu dulu nih kabel yang jelas sih hitam ini nih ground ya. Kalau hitam ini pasti ground ya. Nah, hitam ini pasti ground. Jadi kita bakalan tes dulu untuk nyalanya. Jadi kita wajib tahu untuk kabel ini mana yang groundnya, mana yang nyala putihnya, malah yang nyala kuning, dan mana yang nyala dua-duanya. Jadi buat acuan kita ya Mas Bro ya saat perakitan ya. Nah, kita cari dulu untuk yang nyala dua-duanya ya. Nah, ini untuk kabel warna merah ini dia nyala dua-duanya Mas Bro. Ya, kalian bisa lihat tadi ya. Putih dan kuning ya. Nyala dua-duanya. Nah, jadi untuk yang warna kuning ini nyala kuning, yang putih ini nyala putih. Jadi kita udah tahu, setelah kita udah tahu posisi kabelnya, kita langsung rakit aja. Jadi yang pertama kita rakit ini, kita yang kaki anggap aja ini saklar kaki 2 ya. Kita bakal sambungin ke ke saklar. Sebentar kita panjangin dulu kabelnya biar mudah. Nah, kita pasangkan dulu yang untuk nyala dua-duanya ini yang warna merah ya. Nah, nyala dua-duanya ini warna merah Mas Bro. Nah ya, oke. Kita bakalan coba rakit dulu. Nah, ini karena kita nggak ada skun ya. Anggaplah ini kita rakit ini ya. Buat kalian yang nggak punya skun juga nanti ya bisa langsung sambung kabel ya, atau lebih bagusnya sih ada skunnya ya. Kita lilit aja di sini untuk sementara. Nah, ini untuk kabel yang cuma saklar yang cuma 2 kaki ya. Setelah itu kita pakai juga yang saklar 3 kaki untuk yang nyala putih dan kuningnya ya. Jadi kalian harus, yang pertama tadi harus kalian tahu dulu mana kabel yang nyala satu sendiri-sendiri, misalnya putih dan yang kuning, mana untuk nyala dua-duanya. Nah, ini kita bakalan connect untuk yang ke kabel nyala warna kuning. Nah, ini sementara aja Mas Bro ya. Kita lilit-lilit aja. Yang penting dia nanti berfungsi saat kita coba. Dan ini untuk kabel yang warna putih, dia nyala, untuk yang nyala putihnya ya. Sorry nih kalau agak ngeblur ya Mas Bro ya.
Maklum kita masih pakai handphone standar ini Mas Bro, belum, jadi kualitas videonya ya harap dimaklum. Yang penting apa yang kita sampaikan itu tersampaikan ya dengan kalian. Dan mudah-mudahan sih kita udah detail banget ini ngasih penjelasannya. Mudah-mudahan kalian sih paham ya. Nah, jadi begini, setelah kabel saklar ini kita dapat ya. Nah, yang warna saklar kaki 2 ini kita dapat kabel warna merah untuk nyala dua-duanya, dan saklar yang 3 kaki ini kita dapat warna kuning dan warna putih untuk nyala kuning dan putihnya. Dan untuk ini kabel yang ground ini nggak kita pakai ya. Nah, setelah yang udah dari saklar ini kita dapat, kan tersisa 2. Nah, ini yang kita bilang itu nanti di paralel ya. Di paralel itu ya dijadiin satu lah. Nanti kita jadikan satu seperti ini. Ini untuk dapat arus positif dari kontak ya. Nah, setelah oke, kita bakalan lanjut ke sini ya. Sorry sebentar. Oh, sorry. Bukan ke sini. Sorry Mas Bro. Sebentar. Ada keliru sedikit. Aduh. Mohon maaf. Maklum ini udah malam jadinya kita agak kurang konsentrasi ya Mas Bro ya. Mohon maaf nih. Saya kelupaan. Saya langsung sambung aja. Jadi kalau seperti ini dia jatuhnya sama aja tanpa relay ya. Relaynya lupa kita konekin. Nah. Aduh, ini agak susah lagi. Jadi ini kita lupa konekin ke relay Mas Bro, sorry. Nah, untuk ini ya, kita harus, karena tadi kita udah tahu mana yang positif, mana yang nyala kuning, putih, dan nyala dua-duanya. Jadi kita langsung aja ini untuk yang kabel pendek-pendek ini tadi ya. Dia untuk yang masuk ke lampu ya. Sorry Mas Bro, tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini untuk relay yang nomor 1 kita pakai untuk yang nyala dua-duanya ya. Sorry banget. Mohon maaf. Karena kita udah agak capek nih. Jadinya agak kurang konsentrasinya. Oke. Ini kita relay nomor 2. Kita dapetin untuk ke nyala warna. Tadi yang kita untuk ini relay nomor 2 untuk nyala warna putih ya. Sesuai tutorial ya, sesuai skema. Jadi untuk relay nomor 2 kita dapetin untuk yang nyala putih, yang terhubungnya ke kabel putih tadi ya. Tapi nggak semua D2 laser kabelnya sama ya Mas Bro ya, untuk warna dan susunannya ya. Ada yang dia beda-beda juga. Jadi ya tuh fungsinya kalian harus tes dulu nyalanya tuh biar kalian tahu itu kabelnya masuknya kemana aja. Nah, yang relay nomor 3 dapat lampu yang nyalanya kuning ya. Jadi ini kita gunakan sesuai skema yang di kertas tadi biar kalian nggak bingung. Sorry banget nih Mas Bro ya yang tadi ya. Tadi malah langsung kita konekin ke saklar. Nah, kalau yang tadi langsung dikonekin ke saklar seperti itu dia yang tanpa relay ya. Sebenarnya ada manfaat juga sih. Di balik kesalahan itu ada manfaatnya juga. Ya. Jadi kalau yang nggak mau pakai relay cuma pakai satu lampu tembak doang, bisa pakai skema yang tadi kita langsung dari saklar ini langsung kita sambungin ke sini tadi ya. Itu kalau yang nggak mau pakai relay set dan cuma mau pasangnya satu doang. Nah, oke. Nah, jadi kita untuk yang relay nomor 1 ini tadi dapat yang nyala dua-duanya. Kita dapetin ke saklar yang 2 kaki ya. Kita dapetin ke saklar yang 2 kaki.
Dan ini untuk yang nyala nomor 2 ini untuk yang nyala putih. Kita masukin ke saklar yang 3 kaki ya. Nah sebenarnya gini aja pasangnya. Tadi kita tuh salah. Yang tadi tuh yang tanpa relay ya. Jadi kalian bisa ikutin juga yang tadi itu kalau mau tanpa relay ya. Nah sebenarnya ada manfaatnya juga sih. Sorry. Ini sudah kepasang. Nah yang nomor 3 ini relay nomor 3 kita dapatin untuk yang nyala warna kuning. Jadi susunannya seperti ini Mas Bro ya. Dari lampu dapat dari kaki relay nomor 87 dan yang untuk yang kesaklar ini dapat relay yang nomor 86 ya. Jadi segini kayak gini. Nah, ini untuk yang tengah-tengah ini kalau kalian pakai 3 titik yang tengah-tengah ini dapat positifnya kontak ya. Jadi kita langsungin aja. Nah, oke, ini udah terkonek semua. Mudah-mudahan kalian paham ya Mas Bro ya. Dan nggak bingung karena di penjelasan skema ini kita udah jelasin detail ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Mohon maaf nih videonya agak panjang karena kita memang harus jelasinnya detail ya Mas Bro ya. Nah, jadi anggap aja ini untuk si wattmeter ini untuk alat kita ini anggap aja ini unit motor ya, motor atau mobil 12 volt. Dan di sini ada arus positif dan negatif. Ini anggap aja aki ya. Ini positif aki, ini negatifnya aki. Nah, seperti yang kita tadi udah bikin, biru ini kita dapat groundnya aki, negatifnya. Dan merah ini kita dapat positifnya. Nah, kita taruh ini kita anggap aja ini nyambung ke aki ya. Lampu masih belum hidup karena saklar belum terkonek. Nah, untuk yang groundnya si lampu kan dia ada kabel groundnya hitam ini ya, nggak terpakai ya. Ini anggap aja kabel dari motor atau mobil, kabel massa ya dari motor atau mobil. Karena dia mau ke massa sasis bisa, mau ke massa kabel bisa. Nah, dan anggap aja kabel yang ini kabel positif kontak ya Mas Bro ya. Dan ini dapat ke saklar Mas Bro. Oke, kalian udah lihat nih ya nih. Kita nanti dapatnya ke saklar. Untuk yang positif ini. Jadi anggap aja ini positifnya kontak ya. Masuklah ke sini. Udah oke semua. Positif kontak udah dapat, positif aki sudah dapat, masanya aki, groundnya aki sudah dapat, groundnya sasis atau kabel, anggap aja ini groundnya dari kabel mobil atau motor udah dapat. Nah, kita tinggal nyalain untuk lampu D2 lasernya. Yang pertama kita nyalain untuk yang nyala satu-satu ya Mas Bro ya. Untuk nyala putih dan kuningnya. Nah, ini untuk yang nyala kuning, ketika saklar dinyalakan di sini, dia nyala warna kuning ya. Ya. Off. Ini nyala putih. Nah. Nyala putih ya. Off. Nah, jadi saklar ini untuk nyalain yang putih dan kuning. Ya. Ini dapat relay nomor 2 dan nomor 3 ya untuk saklar yang ini ya. Karena kita ngikutin skema tadi, tapi kalau kalian mau praktek langsung ya terserah kalian relaynya mau ngikut yang mana. Nah, ini untuk yang nyala dua-duanya ya. Karena ini kita pakai 3 kaki, kalau kita pencet ke sini dia bakalan nyala ya. Kalau yang ke sana nggak nyala ya. Nah, jadi kita dapatnya di sini. Ini nyala dua-duanya Mas Bro ya tuh. Putih kuning ya. Ini nyala dua-duanya. Nih, biar kalian tahu. Itu warna kuningnya. Itu warna putihnya, ini kuningnya. Ini buat kita tahu kalau ini nyala dua-duanya. Nah, jadi simpelnya seperti ini Mas Bro ya. Off. Nyala dua-duanya. Nah.
Jadi begini, untuk susunannya udah oke ya. Ini dapat positif aki, ini dapat negatifnya aki, ini dapat kabel negatifnya masanya dari motor atau dari mobil, ini dapat positifnya dari kunci kontak yang menuju ke saklar, dan untuk yang dari D2 lasernya masuk ke kode 87, dan untuk ke saklarnya ke kode 86. Jadi gitu aja Mas Bro. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa banget ya ini untuk praktekin di rumah ya. Dijamin bisa kalau alat kalian lengkap dan kalian mau coba. Jadi kita tes lagi. Ini untuk nyala warna kuning ya, off. Yang ini ke atas nyala warna putih, off. Dan ini untuk nyala warna dua-duanya, kuning dan putih ya. Nah, jadi ini kalian kalau mau, nah untuk opsi ini yang nyala dua-duanya, kalau kalian nggak mau pakai saklar dua-dua begini, kalian bisa pakai saklar high beamnya ya, saklar lampu kabel yang menuju lampu jauh dari motor atau mobil kalian ya, langsung ke saklar originalnya yang lampu jauh ya. Jadi gitu aja. Jadi kalian kalau mau pakai saklar, cukup pakai saklar satuin aja untuk nyala putih dan kuningnya sendiri-sendiri. Dan untuk nyala yang nyala dua-duanya seperti ini, kalian bisa langsungin ke saklar bawaan motor atau mobil kalian ya, untuk saklar lampu jauhnya. Jadi kalian tinggal konekin ke kabel high beamnya aja ya, kabel lampu jauhnya. Oke, jadi ini aja untuk skemanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti untuk skemanya ini ya. Durasi kita cukup panjang, 30 menit. Kalau yang mau di skip yang nggak penting aja. Yang pentingnya kalau kalian mau coba, kalian harus harus ikutin secara detail ya. Jadi kalian biar bisa pasangnya. Jadi kalian nggak perlu ke bengkel. Tapi kalau kalian yang nggak mau pusing nih, nggak mau, saya di tempat saya susah nih untuk nyari alat-alatnya, atau saya takut salah beli alat-alatnya, kalian bisa order yang udah jadi di kita ya. Tinggal sebut aja mau yang 2 relay atau yang 3 relay. Kalian kasih tahu untuk tipe lampu kalian yang pakainya berapa kabel. Nah, jadi langsung bisa bayar order ke kita. Untuk harga langsung WA aja di kita 0896 2043 5996. Kita pengiriman dari Bandar Lampung, dan kita nggak ada link Shopee atau Tokopedia dan Bukalapak ya. Kita bayar order langsung di WA, transfer baru kita kirim. Insya Allah bakalan sampai ke alamat kalian. Yang penting alamat kalian benar ya. Oke, ini aja tutorial dari kita secara detail, secara jelas. Memang ini videonya panjang, tapi untuk kalian lebih bisa untuk mengerti ya. Jadi ada yang kurang dari video kita, monggo kalian kasih masukan. Kalau ini cukup membantu kalian ya alhamdulillah, karena ini yang bisa kita kasih rangkaiannya untuk kalian yang mudah ya, dengan sistem 3 relay. Lampu kalau kalian mau pakai 2 tinggal di paralel aja, yang kabelnya samaan masukin aja ke sini digandeng gitu ya. Oke, sekian aja video tutorial dari kita untuk perakitan 3 relay di lampu D2 laser yang 4 kabel. Mudah-mudahan kalian bisa ikutin sampai beres ya Mas Bro ya. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Dan next kita bakalan nge-review lampu lagi. Ada beberapa yang mau kita review dan kita belum tag videonya. Kita buat relay ininya dulu ya, karena di luar sedang hujan. Jadi kita baru bisa bikin konten yang untuk relaynya ini aja ya Mas Bro ya. Oke, thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.